Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hindriyati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran tandur dan juga media video untuk materi menulis biografi di unit kerja saya SMK Negeri 1 Banjar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk pertama, marilah kita presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Siap presensi? Siap. Aji Cahyono Jati, Alisa Mutiara, Anissa, silahkan kalian cek di bawah meja, di kolong meja kalian masih adakah sampah tidak? Kalau masih ada sampah silahkan dipungut, silahkan nanti dibuang di tempat sampah. Silahkan dicek dulu kebersihannya samping kanan. silakan fokuskan ke satu orang yang membuang sampah ke tempat sampah. Silakan satu orang saja yang membuang sampah. Nah, tadi sudah membersihkan area tempat duduk kalian, terus kemudian bawah meja, bawah lagi sudah kalian bersihkan dari sampah-sampahnya, sudah dibuang di tempat sampah. Nah, itu menunjukkan bahwa keimanan kalian itu bagus, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Selain itu juga, kalau lingkungan bersih, nanti kalian dalam pembelajaran akan nyaman. Nah, tadi sudah tentang kebersihan, sekarang kita akan meningkatkan rasa nasionalisme kalian, yaitu kalian membacakan Pancasila. Kalau kalian biasanya membacakan Pancasila hanya di setiap upacara saja, nah kali ini kalian akan membacakan Pancasila bersama-sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan satu orang siswa untuk memimpin untuk pembacaan teks Pancasila. Siapa yang akan memimpin? Oke, Citra, silakan maju untuk memimpin teman-teman kalian untuk membacakan teks Pancasila. Mari teman-teman kita berdiri sejenak untuk membacakan teks Pancasila. Silakan didirikan setelah saya. Yuk, silakan semuanya berdiri untuk membacakan Pancasila. Posisi sikap siap karena kita membacakan teks Pancasila. Kita mulai dari sekarang. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih. Silakan kembali ke di tempat kalian masing-masing. Baiklah, itu tadi adalah pembacaan Pancasila. Yang tujuannya apa? Tujuannya pembacaan Pancasila itu dilakukan setiap hari Senin atau saat upacara ataupun dalam pembelajaran. Itu adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian.
Kalau zaman dulu rasa nasionalisme itu diwujudkan dengan berjuang untuk melawan penjajah. Nah, kalian itu sebagai seorang pelajar itu diingatkan biar rasa nasionalisme kalian itu meningkat. Oh iya, sekarang bisa sekolah seperti ini itu bisa kalian mengingat jasa-jasa pahlawan lebih dahulu sebelum kalian itu seperti apa. Gitu ya, biar ada momen atau memori yang bisa teringat untuk kalian. Lanjut lagi untuk cek kesiapan belajar kalian. Sudah siap pelajaran bahasa Indonesia? Bukunya, buku tulisnya silahkan. Ada yang tidak bawa silahkan cek. Semuanya kita perlihatkan bawa buku paket bahasa Indonesia, buku tulis untuk catatan dan juga untuk buku tugas. Jadi ada 2 buku bahasa Indonesia sebagai catatan. Kalian sudah siap semua. Buku tulis sudah dibawa, buku paket bahasa Indonesia juga sudah dibawa. Kita flashback sebentar. Flashback itu mengingat masa lalu. Kita minggu kemarin hari Kamis pertemuan bahasa Indonesia itu kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Bintang, silahkan Bintang. Struktur dan Masih ingat? Oke, Bintang, silakan Bintang. struktur dan kebiasaan teks biografi. Nah, Oke, silahkan kembali duduk. Jadi minggu kemarin kita itu belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks biografi. Nah, ada 3 struktur teks biografi dan ada beberapa tentang teks kebahasaan dari teks biografi. Kita akan mulai ice breaking. Silahkan kalian perhatikan, kalian tiupkan gerakannya di sini. Siap? Kita olahraga biar tambah semangat. Kita mulai hitungan ke 3. Bisa juga sama. Senyum. Keras kalian, saya ikuti. Itu adalah salah satu fungsi dari ice breaking untuk meningkatkan semangat kalian.
15.2 memproduksi teks biografi yang dibuat sesuai dengan isi dan kebahasaan. Nah, ini kompetensi yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Nah, tujuannya telah siswa menerapkan mode pembelajaran Tandor dengan media video dalam YouTube. Satu, siswa diharapkan mampu merancang kerangka teks biografi. Jadi nanti kalian harus bisa membuat kerangka teks biografi. Yang kedua, mampu memproduksi teks biografi sesuai dengan isi dan unsur kebahasaan yang tepat. Bu, itu apa tuh Bu? Ada Tandor. Nah, Tandor itu singkatan dari yang pertama adalah T, tumbuhkan. Kemudian A itu alami. N itu namai. Kemudian D-nya itu demonstrasi. Punya, ulangi. Dan R adalah rayakan. Mungkin kalau kalian itu sepertinya asing itu apa tuh Bu kok pakai kode pembelajaran Tandor. Nah, model pembelajaran Tandor ini atau metode Tandor ini adalah salah satu metode pembelajaran yang inovatif yang bisa membuat kalian senang. Mungkin kalau sebenarnya sudah kalian lakukan, tapi kalian tidak mengetahui bahwa itu adalah masuk dalam metode Tandor. Kemudian nanti juga ada media video. Nah, media video ini nanti saya akan memberikan sebuah teks biografi dalam bentuk video. Kalau biasanya kalau di buku paket ini kalian hanya melihat contoh teks biografi dalam bentuk teks tulisan. Nanti akan saya tampilkan atau saya sebutkan sebuah teks biografi dalam bentuk video. Nah, itu ya. Paham ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk KKN-nya adalah 75. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian akan membuat atau memproduksi teks biografi. Jadi nanti nilainya adalah minimal adalah 75. Kalau nilainya kalian 74 berarti tuntas atau tidak? Tidak. Jadi kalian harus minimal memperoleh nilai 75. Paham? Jadi nanti di akhir pembelajaran silakan kalian tulis teks laporan teks biografinya itu yang baik dan juga yang teliti. Semaksimal mungkin kalian tulis biografi yang nanti akan kalian gunakan sebagai produksi. Itu ya? Paham ya? Kenapa menulis itu penting Bu? Dalam bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan. Yang pertama, ada yang tahu, yang pertama itu adalah keterampilan menyimak. Yang kedua ada keterampilan membaca. Yang ketiga berbicara dan terakhir adalah menulis. Nah, menulis ini diajarkan di setiap kompetensi. Karena di menulis ini adalah keterampilan yang paling sulit, jadi ini diletakkan di akhir. Nah, di akhir ini, di akhir biografi ini kalian adalah tugasnya adalah memproduksi sebuah teks biografi. Sudah paham tentang kompetensi yang harus kalian capai dan juga KKN-nya sudah paham? Paham. Baiklah, sekarang kita akan kalian lihat langsung untuk materi pembelajaran tentang langkah menyusun teks biografi. Untuk materinya juga sama Ibu sampaikan melalui tayangan video. Ya, biasanya kalau kita ceramah terus ngantuk ya. Ini sekali-sekali kita akan melihat tentang penayangan materi tentang langkah-langkah menyusun teks biografi. Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Silahkan disiapkan alat tulisnya untuk kalian nanti mencatat tentang langkah-langkah menyusun teks biografi. 7 langkah. Yang pertama, mengumpulkan informasi dasar tokoh yang akan diceritakan, mulai nama gelar kalau ada, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan riwayat singkat sang tokoh. Yang kedua, menggali data dan informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. Yang ketiga, memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. Sebelumnya, nah itu ada kalau disebutkan tadi ada 7 langkah. Ini untuk slide yang pertama atau materi yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi dari tokoh yang akan diceritakan, mulai nama gelar, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan riwayat singkat sang tokoh. Ini misalkan kalian mau menulis teks biografinya Bika, sok pede ya, Bika sok pede. Ini
hanya misalkan saja. Itu untuk informasinya, namanya ada nama saya Ika Hindriyati, kemudian yang kedua ada gelarnya, gelar saya adalah SPD, Sarjana Pendidikan, karena Mika sudah lulus dari universitas melanjutkan di S1. Kemudian tempat tanggal lahirnya Boyolali 20 Juli 1989. Selanjutnya ada nama orang tua, nama bapak adalah Sukirno, nama ibu adalah Trimedia Suti. Kemudian ada riwayat singkat itu lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Kemudian karena Mika sudah lulus dari universitas, berarti Mika lulusan S1. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk dari mengumpulkan informasi dasar dari tokoh. Itu bisa kalian lakukan dengan proses wawancara ataupun kalian browsing di internet. Nah, itu ada dua sumber untuk pencarian data atau informasi tokoh. Kemudian ada yang kedua, menggali data dan informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau berbagai sumber itu bisa wawancara, bisa dari internet. Kalau misalnya kalian mau mencari data tentang Mika, itu kalian bisa melakukan wawancara dengan guru yang ada di SMK 1 Banca. Itu misalkan. Atau kalau mau cari di internet belum bisa, karena belum memasukkan data-data di internet, berarti tidak bisa mencari sumber informasi dari internet. Tapi kalau kalian mau menulis biografi tentang tokoh yang terkenal di Indonesia, kalian bisa mencari informasinya melalui internet dari HP kalian. Kalau mau wawancara kan tidak mungkin. Kalian mau menulis biografi Soekarno, kalian tidak akan mungkin wawancara dengan anaknya Pak Karno. Itu siapa? Megawati. Nah, kan tidak mungkin kalian akan wawancara sama Bu Mega ke Jakarta. Nah, kalian kan cari informasinya di laman internet, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Setelah kalian mencatat informasi-informasi pentingnya, mau pilih yang mana yang harus saya tampilkan, mana yang tidak. Misalnya kalian di situ di internet menemukan informasi yang bersifat positif, ada informasi bersifat negatif, yang kalian masukkan yang mana? Yang positif, yang negatifnya tidak perlu dipakai kan? Nah, itu adalah yang dimaksud dengan memilah dan memilih data informasi. Jadi kalian pertimbangkan mana yang harus kalian tulis dan mana yang tidak harus kalian tulis. Sudah selesai yang ini? Kita lanjut ke berikutnya. Informasi yang diperlukan. Yang keempat, mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. Yang kelima, merangkai semua informasi dengan kalimat yang runut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Yang keenam, membangun abstrak teks biografi yang akan dibangun. Itu adalah lanjutan setelah tadi 1, 2, 3. Di sini ini ada ke 4, 5, dan 6. Nah, ini ada 2 dan 6 tentang langkah-langkah dalam penyusunan teks biografi. Yang keempat itu adalah mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. Setelah tadi kalian tulis pokok-pokok informasinya, sudah kalian pilah mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang harus kalian tulis, kemudian diolah data itu dengan mengembangkan menjadi kalimat kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Itu berkelanjutan untuk yang nomor 5, merangkai semua informasi dengan kalimat yang runtut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dan menyusun teks biografi. Nah, seperti yang Mika bilang tadi, itu dalam kalian sudah menentukan pokok-pokok informasinya, kemudian kalian kembangkan dengan bahasa sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, penggunaan EYD dalam menulis lebih teliti. Nanti akan dinilai penggunaan tanda titik, koma, huruf besar, huruf kecil, semuanya akan dinilai. Terus dari kalimat 1 ke kalimat 2 itu ada sambungan atau tidak nyambung atau tidak, atau bertolak belakang. Nah, itu akan dinilai dalam keterampilan menulis ini. Kemudian yang terakhir, membangun abstraksi teks biografi yang akan dibangun. Yang dimaksud di sini adalah kalian membuat kerangkanya setelah kumpulkan informasi, terus mengembangkan, kalian buat kerangkanya, dan kemudian pada akhirnya kalian akan memproduksi atau menulis teks biografi secara utuh yang terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada
orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, dan yang ketiga adalah tentang reorientasi atau penegasan ulang. Ini sudah selesai? Ya, kita lanjut lagi. Yang ketujuh, yang terakhir, mengembangkan abstrak teks biografi sesuai dengan struktur teks biografi, yaitu membangun bagi orientasi, mengurutkan semua peristiwa yang dialami sang tokoh, dan menuliskan atau menyampaikan pendapat penulis tentang sang tokoh yang diceritakan. Nah, itu yang terakhir sudah saya sampaikan tadi, bahwa setelah kalian mencatat informasi penting, membuat kerangka, kemudian yang terakhir adalah kalian mengembangkan dengan bahasa sendiri. Biasanya bahasa internet itu bahasa yang banyak yang kurang pas. Nah, jadi kalian paskan dengan bahasa kalian yang harus sesuai dengan EYD dan penggunaan bahasa. Itu adalah tadi 7 langkah dalam menyusun teks biografi. Jadi dalam proses pembelajaran ini ada 7 langkah yang harus kalian lakukan atau kalian jalani dalam proses menulis teks biografi. Nah, nanti ketujuh langkah tersebut akan kalian terapkan dalam kalian melakukan kegiatan menulis teks biografi. Nah, tadi sudah ada materi, sudah penjelasan kompetensi dasar juga sudah. Nah, sekarang Wika akan memberikan contoh kepada kalian tentang teks biografi dalam bentuk video. Silakan keluarkan HP kalian masing-masing. Bawa HP semua kan? Nah, silakan kalian buka YouTube kalian, laman YouTube kalian tentang cari di situ biografi Najwa Shihab. Namanya itu asing atau tidak? Tidak. Namanya familiar ya. Beliau sering muncul di acara-acara televisi, biasanya talk show. Nah, silahkan kalian buka biografi tentang Najwa Shihab. Silahkan kalian buka di laman YouTube kalian masing-masing. Sudah ketemu. Silahkan kalian perhatikan, kalian dengarkan, kemudian nanti kalian punya rancangan bahwa pembelajaran nanti dalam menulis teks biografi seperti itu, hampir seperti itu. Silahkan kalian buka. Kalian tonton tentang biografi Najwa Shihab. Itu adalah satu tokoh yang menjadi panutan di Indonesia. Beliau itu sering muncul di acara-acara televisi, khususnya acara-acara talk show yang berkaitan dengan kritik masyarakat, kemudian membahas isu-isu terkini di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk teks biografi yang bisa nanti kalian gunakan sebagai contoh atau panutan. Nanti kira-kira yang akan saya tulis dalam teks biografi saya itu misalkan seperti itu, ibaratnya nanti patokannya adalah seperti itu. Paham? Paham. Nah, silakan kalian mulai mencari informasi dari HP kalian tentang tokoh yang akan kalian gunakan sebagai sumber
sumber atau inspirasi untuk kalian gunakan sebagai subjek menulis teks biografi. Silahkan disiapkan HP-nya, silahkan mulai browsing sambil saya membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini akan saya berikan lembar kerjanya, nanti teksnya kalian tulis di sini, ya. Paham? Nah, apa yang sudah dipersiapkan? Kuota ada? Ada. Saya berikan LKPD sambil kalian mencari informasi tentang tokoh yang akan kalian gunakan sebagai subjek biografi. Silahkan mulai dari sekarang mencari informasinya. Saya berikan LKPD-nya. Sudah saya buat LKPD-nya, nanti hasil akhir biografi atau teks biografi yang sudah finish kalian tulis di LKPD kalian. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. biografi kalian. Siapa yang di sini bersedia untuk menyampaikan hasil tulisannya? Oke, silakan yuk maju dibacakan teks biografinya tentang siapa ini? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman di tengah sini, tengah sini dong. Silakan yang lain diperhatikan. Teks biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional yang lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Dia lahir dari keluarga biasa dan diadopsi oleh temannya yang seorang penyanyi. Semasa hidupnya, Jenderal Sudirman dikenal aktif
dan sering melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan sejak duduk di sekolah menengah, Jenderal Sudirman sudah menimbulkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Pada tahun 1944, Jenderal Sudirman membuat keputusan untuk masuk ke peta atau pembela tanah air dan kemudian dipercaya menjadi komandan batalion Banyumas. Saat menjadi seorang komandan, beliau dengan rekan prajurit lainnya melancarkan sebuah pemberontakan. Akibatnya, beliau diasingkan ke Bogor. Tahun 1984, Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar dan mulai dikenal keberadaannya ketika Perang Gerilya 1 Maret 1959. Beliau wafat di Magelang 29 Januari 1950 di umurnya yang ke-34 tahun. Karena semangatnya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, jasa Jenderal Sudirman pun masih dikenang hingga sekarang. Terima kasih. Jadi teman-teman, silakan kembali ke tempat duduk. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh teks biografi hasil tulisan kalian. Untuk yang dipresentasikan teman kalian tadi adalah tentang Jenderal Sudirman, biografi Jenderal Sudirman, mulai dari tanggal lahirnya, identitasnya, kemudian apa-apa yang dia lakukan selama masa hidupnya, dan juga sampai akhir hayatnya itu seperti apa. Nah, itulah tadi pembelajaran kalian tentang memproduksi teks biografi. Di penghujung pembelajaran silakan LKPD kalian dikumpulkan terlebih dahulu, silakan dikumpulkan, nanti kita nilai bersamaan dengan tugas rumah yang sudah kalian kumpulkan. Setelah nanti dinilai, nanti akan saya bagikan lagi kepada kalian. Yuk silakan salah satu siswa untuk membawa ke sini LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Yuk, Mbak Anis dikumpulkan. Apa Mas? Bintang dikumpulkan yuk. Semuanya dikumpulkan di sini dulu kita sebelum ke akhir pembelajaran. Bawa ke sini dulu Kang. Sudah mengumpulkan semua ya? Jadi tunggu untuk pertemuan berikutnya akan saya bagikan nilai beserta LKPD kalian. Sudah selesai semua. Tiba di penghujung pembelajaran, silakan untuk memberikan kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang apa? Silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Tidak ada yang mau menyampaikan? Ini silahkan disampaikan untuk Mbak Anis. Kita hari ini belajar tentang langkah-langkah menulis teks biografi. Silahkan kalian sampaikan langkah-langkah menulis teks biografinya. Silahkan yuk. Berdiri. Langkah menyusun teks biografi ada berapa? Menulis teks biografi ada 7. Ya. Mengumpulkan informasi dasar tokoh yang akan diceritakan, mulai nama bulan, sudah ada, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan riwayat serta tokoh. Yang kedua, berbagi data dan informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. Ya, terus Yang ketiga, memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, mengolah semua data dan informasi yang diperlukan untuk membangun teks biografi. Yang kelima, merangkai semua informasi dengan kalimat yang menurut dan bernalar sesuai dengan kaidah bahasaan dalam menyusun teks biografi. Yang keenam, membangun abstraksi teks biografi. Yang ketujuh, membangun abstrak teks biografi sesuai dengan struktur teks biografi, yakni membangun bagian orientasi, mengurutkan semua peristiwa yang dialami sang tokoh, dan menuliskan atau menyampaikan pendapat tertentu tentang sang tokoh yang diceritakan. Nah, oke, terima kasih untuk Anis yang telah menyampaikan kesimpulannya. Silakan kembali duduk. Jadi ada 7 langkah. Kita hari ini belajar tentang langkah menyusun teks biografi. Setelah kalian belajar tentang langkah-langkahnya, kemudian kalian mempraktekkan dengan menulis teks biografi dengan tokoh yang masing-masing kalian cari dari sumber internet. Gitu ya, sudah paham? Nah, itulah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Untuk refleksi, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini itu tentang apa? Bagian yang mana? Tentang apa? Pembelajaran dalam bentuk video YouTube. Pembelajaran tentang dalam bentuk video YouTube. Nah, kalian biasanya kalau belajar itu kan teks ya, open book gitu
saya menyampaikan contoh teks biografinya dalam bentuk video. Nah, itu untuk menyiasati tentang kebosanan kalian, terus pandangan kalian. Kalau biasanya hanya dalam bentuk teks kalian baca ngantuk, tapi kalau ada geraknya itu membuat kalian tidak ngantuk, sehingga itu membuat kalian senang. Gitu, benar? Terus ada tidak yang belum kalian pahami dalam pelajaran hari ini? Ada yang belum? Sudah paham semua? Nah, berarti pembelajaran hari ini dianggap selesai karena sudah tidak ada yang kalian tidak pahami, sudah paham semua, ada yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk menutup di akhir pembelajaran ini nanti kita tutup dengan doa bersama. Sebelum doa bersama jangan lupa nanti yang tiket untuk tiket terlebih dahulu sebelum pulang sekolah ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa